Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa ya. Atau kebalik-balik. Timeless bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Oke. Jadi, kali ini temanya berjudul keadaannya dan nasibnya saat ini. Wah. Buat yang kepo, yang penasaran ya, kita clarify energi, keadaan dia, dan nasib dia saat ini. Gitu, oke? Kita mulai. Mari kita lihat. Oke. Ini ada The Tower. Di sini aku melihat ada energi Aries ya. Aries, terus ada Capricorn, dan ada Scorpio. Ada Gemini ya, Say. Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus ya. Ini ada yang baper nih ya. Ada Cancer. Cie. Strong ini ya dengan Pisces. Terus ada Sagittarius. Baiklah. Jadi ini strong juga Leo, Virgo ya, Aquarius dari tadi muncul ya. Ya, Libra, Cancer. Ini ada Leo lagi ya, ada Virgo lagi. Oke. Bisa energi saja. Jadi keadaannya dan nasibnya saat ini. Ini ada The Tower moment. Jadi kayak ada situasi boom gitu ya. Duar. Nah, aku merasa ada seseorang di sini yang tersadar ya. Dia tersadar bahwasannya ya dia nggak boleh terus-terusan egois. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang punya big ego ya, egonya besar banget gitu. Dan ada yang keras ya, dia mungkin keras banget sama kamu, mungkin dia keras sama dirinya sendiri. Dia rasa ya menurut dia ini yang benar, menurut dia ya nggak apa-apa lah kalau aku egois gitu, nggak apa-apa lah aku sakitin kamu, nggak apa-apa aku kecewakan kamu, seperti itu. Ada yang kasar ya, beberapa seperti itu. Ada energi stubborn di sini, energi yang keras kepala gitu, merasa paling benar. Ya, ada yang playing victim gitu ya, mentalnya mental victim. Taunya menyalahkan kamu. Taunya menganggap kamu bukan yang terbaik gitu. Emang dia terbaik gitu? Nah, gitu loh, Say. Jadi ya ini ada orangnya egonya gede banget. Aku aja ngelihatnya gemoy ya, gemes gitu. So ya, semesta memisahkan kalian ya. Ini ada yang terpisah memang untuk sementara. Kalau selamanya gimana ya? Ya aku rasa di sini sementara sih. Karena ini ada takdir yang berputar ya. Terus ada King sama Queen gitu, Say. Ini aku baru lihat ya. King of Cups, Queen of Cups. Saling mencintai sebenarnya, kamu dan dia.
Tapi memang begini dulu ya proses dalam hubungan kalian. Semesta memisahkan kalian untuk sementara. Ini aku lihat energinya seperti itu ya. Kebanyakan kalian ya sementara kayak gini dulu, terpisah dulu. Ya lost kontak, nggak komunikasi atau nggak ketemu, beberapa gitu. Ini kuat banget di sini spiritual connection ya. Aku baru kok kece banget nih kartu ya. Iya nih, ada yang ya pada dasarnya kamu bisa jadi soulmate-nya dia gitu. Tapi ini berganti-ganti fasenya. Aku lihat ya, ini ada yang kayak karmik gitu ya. Soalnya ada hubungan toksik, relasi yang toksik banget. Ini orang yang ya dia bisa gitu ya, terus-terusan bikin kamu sakit hati gitu. Ini keras banget orangnya. Jadi kalau dipikir pakai logika, masa iya sih dia mencintai kamu? Kok dia egois gitu ya? Kalau dia cinta, kenapa dia sakitin kamu gitu kan? Itulah. Tapi cinta itu kadang misteri, ya. Orang yang menyakiti kita belum tentu dia tidak mencintai kita. Walau dia pernah bikin kamu kecewa, bukan berarti dia tidak mencintaimu. Cie. Gitu Kak, ya. Jadi ini ada yang kayak toxic banget, karmik banget. Cuma di sini ya ada seseorang yang merasa ya aku kehilangan gitu ya. Ini situasi yang baper saat semesta bikin kalian lost kontak, tidak komunikasi, terlihat kalian terpisah gitu ya. Dia kehilangan di sini, terus dia merasakan terkoneksi dengan kamu sangat lama gitu. Ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun terkoneksi terus sama kamu, tapi diam aja. Ya kamu gitu juga kan. Ini kan ada yang mirror. Pada akhirnya tahu kita tuh twin flame loh, kita tuh cerminan gitu. Karena ini ada yang sama-sama kehilangan. Tuh sih. Ada kok masanya dia tersakiti. Jadi nggak hanya kamu yang tersakiti, dia juga bisa. So ya semesta benar-benar men-trigger ya satu sama lain. Terutama dia. Di sini dia jadi tahu nih arti cinta yang sesungguhnya. Dia jadi tahu bahwasannya ya cinta itu benar-benar sangat dalam pengertiannya. Arti cinta itu sangat dalam ya. Cuma ya selama ini egoku menutupi itu semua. Makanya ya sekarang aku ngerasain sakitnya kehilangan kamu gitu. Beberapa ini merasa aku kayak takut gitu. Aku takut kalau takdir benar-benar pisahkan kita gimana gitu. Ini beberapa ada yang ya sekarang kamu sama siapa gitu, dia sama siapa kan. Entah ada yang lain, ada pihak lain. Nah kadang dia merasa cemas gitu. Ada rasa was-was sebenarnya. Kalau benar-benar nih kita nggak bisa sama lagi gimana ya? Kalau benar-benar nanti aku nggak bisa komunikasi lagi sama kamu gimana ya gitu. Ya ini ada orang yang sebenarnya dia kesel sama dirinya sendiri gitu. Kenapa ya aku tuh ya gitu bikin keputusan nggak mikir panjang. Aku blok atau aku nggak mau komunikasi gitu aja. Aku nggak ladeni kamu atau aku biarin kamu gitu aja. Aku nggak kejar kamu. Aku lepaskan kamu gitu aja. Ya kok aku bisa ya gitu. Kok aku naif gitu. Kok aku bodoh gitu. Ada yang ngerasa gitu. Jadi di sini dia kayak cemas gitu. Cemas aja. Jangan-jangan udah nggak bisa lagi ya komunikasi sama kamu. Kan aku yang udah bikin masalah ini gitu. Jangan-jangan kita nggak bisa ketemu lagi atau
Ya aku takut nanti kalau kita nggak bersatu gimana gitu. Ya ini ada yang memang begini dulu takdir kalian. Cuma dia udah was-was sih, udah takut. Dia kayak ngerasa aja. Ya ini ulahku lah. Makanya beginilah aku kehilangan kamu gitu. Ini aneh sih sebenarnya. Cuma bagus sih ininya ya. Alurnya aku lihat. Kita lihat lagi ya. Nah, dia selalu merasa kurang gitu. Dia selalu merasa stres, depresi, bahkan frustasi sebenarnya. Ini energi orang yang apa ya? Udah keras, egois, terus mentalnya itu loh ya. Ini ya aku aja ngeliat energi dia, ya amsyong sih. Kadang aku lihat orang kayak gini tuh maunya apa gitu ya, maunya dia apa. Ya gimana kamu ya, kamu pasti bingung menghadapi dia gitu. Tapi ya honestly ya, sejujurnya kak, dia ini cinta banget sama kamu, cinta banget gitu. Nah aku ngerasa ada sense gini, petunjuk kayak dia ini sebenarnya mencintai kamu dari dulu, dari sebelum-sebelumnya. Tapi entah karena apa di sini ya, ada tentang family issue, ada masalah tentang ya mungkin dia berasal dari keluarga yang membuat karakternya jadi kayak gitu. Terus ini ada juga tentang orang lain, ada juga tentang ya pola pikirnya, mindsetnya yang belum berubah. Ini orangnya cukup duniawi ya, lumayan duniawi. Jadi dia rasa kamu harus ada dalam genggamanku atau aku yang mengendalikan gitu. Jadi kalau aku cuek ya suka-suka aku lah. Nah kayak gitu. Ih menyebalkan ya. Ya gitu sih. Jadi dia itu kayak orang yang ya dia menganggap dia seperti raja, dia kayak ratu gitu. Jadi dia mau ya meskipun aku mencintaimu, aku maunya ya kamu yang aware gitu, kamu yang peduli ke aku. Akunya sih ya aku diam-diam baik gitu. Ih gemes banget ya ini orang. Nah gitu sih. Ini bisa vice versa. Siapa sih yang kayak gitu ya? Jadi keadaannya itu nasibnya ya dia selalu merasa kurang kalau nggak bersama kamu. Selalu merasa kurang. Jadi dia ngerasa ya aku memang menyakiti kamu gitu, tapi ya emang aku harus apa gitu, aku harus sembah-sembah kamu, apa aku harus minta maaf, harus memuja-muja kamu untuk kembali bla bla bla. Enggak lah, males lah, gengsi lah. Kan kamu yang biasanya ini inisiatif ke aku, ya udah kamu aja gitu, aku mah ogah gitu, aku nggak mau. Nah ada orang kayak gitu, mungkin dia rasa kan kamu yang udah baik gitu, jadi dia punya pemikiran ya ujung-ujungnya kamu yang nyari aku, ujung-ujungnya kamu juga yang akan kejar-kejar aku, dia rasa gitu. Tapi ya ini sampai ada ya destiny di sini, ya semesta menunjukkan kamu bisa juga gitu bahagia tanpa dia. Ini beberapa kalian kan pada akhirnya kamu bodoh amat lah sama orang gini gitu. Disitulah dia merasa kayak kok bisa ya kamu, biasanya kan kamu servis aku. Biasanya kamu inisiatif ngechat duluan, sekarang ya udah nggak ada lagi perhatian dari kamu, udah nggak ada kasih sayang, nggak ada lagi suntikan dana dari kamu. Nggak ada transferan dari kamu. Nah kayak gitulah.
Jadi dia ngerasa ya ada sesuatu yang hilang ya. Mau sama siapapun dia ngerasa kayak ya sepi aja gitu hatinya. Kayak dia sering merasa kosong ya. Nih orang padahal bisa loh kemana-mana nih. Dia bisa aja nongkrong kesana kemari sama temennya atau sama yang lain. Dia bisa senang-senang nih membangun hubungan relasi dengan yang lain. Tapi dia sering ngerasa kosong gitu, melamun, meratapi nasib. Ya nasibnya nggak bersama kamu gitu. Tapi ini beberapa kalian diri sama orang yang dia narsis ya. Ya gitu, pura-pura kuat, pura-pura bahagia, dia nunjukin ke kamu ya. eh Ya aku tuh nggak harus melakukan apa-apa ke kamu gitu. Aku tuh orang yang pernah kamu perjuangkan. Jadi ya selanjutnya ya biar aja kamu yang berjuang lagi. Kan kamu bisa melakukan itu. Ya aku nggak usah lah ngelakuin itu. Tuh sih, jadi orang kayak gini tuh dia mencintai kamu, tapi dia berharap kamu yang bertindak terus ke dia, kamu yang terus-menerus action ke dia. Ya jadi kan ya begitu, aneh ya. Ini didikan keluarganya mungkin ya, atau ini pergaulannya, ini pola hidupnya dari dulu memang egois. Gitu Kak, ya. Terus ya sebenarnya meskipun dia pura-pura kuat gitu tanpa kamu, ini tetap aja dia kepo sama kamu. Tetap aja dia cari tahu tentang kamu, ya. Seperti itu. Jadi ini orang terlihat kayak dia udah lupa sih sama kamu. Terlihat memang dia kayak move on, tapi ya nggak seperti itu, say, ya. Ya sekarang kan semua orang bisa bersandiwara, ya. Jadi dia begitu juga, dia bisa nunjukin ya kamu lihat aja aku, kamu cari tahu aja aku baik-baik aja gitu. Tapi sebenarnya ini hancur hatinya, sering ngerasa kosong gitu. Tapi ya dia pendam aja sih, pendam. Orang lain nggak boleh tahu. Kalau dia terlihat lemah ya dia malu lah gitu. Terus ada di sini ya orang yang benar-benar pada akhirnya dia ngerasa, oh kamu kayak soulmate ya, kamu kayak belahan jiwa. Jadi kalau soulmate itu ya kamu seseorang yang bisa membahagiakan dia gitu. Ya aku ngerasa aja kamu bisa membahagiakan aku lahir batin. Nggak kayak orang yang di sekitarku, nggak kayak orang yang di sisi aku gitu. Jadi nih orang ya kalau fokusnya ke yang lain atau orang lain, kadang dia ngerasa ya yang lain itu aneh sebenarnya gitu. Dia langsung ngerasa aja, kok gue sama si ini nggak terlalu ada chemistry ya, kok nggak ada terlalu koneksi dengan yang lain gitu. Tapi kok ke kamu ya nggak ketemu, nggak komunikasi, tetap aja ada koneksi. Seperti itu. Padahal kurang dia apa coba ya? Dia bisa kok sama yang lain, tapi dia nggak fokus ke yang lain gitu. Jadi kayak badannya ke orang, tapi pikirannya ke kamu. Nah, kamu gitu juga nggak, say? Ya ada orang seperti itu ya. Nih, ini tuh ada Leo ya, Sagittarius, Aries. Kemudian Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Ini strong nih Taurus ya, Cancer, Pisces. Ada Leo lagi ya, kuat nih. Oke, Capricorn di sini. Ada Libra. Terus Aquarius ya.
Pisces. Oke, Pisces. Nah, seperti itulah. Jadi eh aku ngerasa orang ini konflik batin terus ke kamu, ya. Konflik batin terus, kayak orang yang, ya aku maunya sama kamu. Aku maunya sama kamu, tapi aku nggak tahu aku harus apa. Ini tuh aneh orangnya, ya. Ini kayaknya harus di coaching ya orang ini. Gitu, Kak. Karena aku ngelihat dari tadi energinya, dia tahu nih siapa yang dia mau. Dia tahu yang dia cintai itu kamu, tapi dia nggak mau melakukan sesuatu. Dia tahu dia bisa bahagia, bisa berkembang, bisa maju. Dia cocoknya sama kamu, gitu. Tapi ya, mungkin nih orang, dia nggak bisa membuat sebuah pendirian. Dia tuh orang yang benar-benar, ya, dia masih mau dipengaruhi, masih mau dikendalikan oleh situasi keadaan, oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi ya tertekan batin sebenarnya. Dia kayak orang yang mulai dari bangun tidur udah lemas gitu ya. Karena dia waktu bangun tidur ya, dia teringat gitu. Ya, aku ternyata nih bangun tidur, aku nggak lihat kamu. Yang aku lihat siapa ya? Ya orang lain lah atau siapa gitu. Mau tidur gitu juga, Kak. Aku mau tidur nih, tapi yang di sampingku bukan kamu. Gitu. Tertekan batin sebenarnya. Nah, dia jalani hari-harinya gitu-gitu terus. Ya. Jadinya dia bisa ngebatin ke kamu. Gitu. Kan kalian kalau benar-benar nih gak bicara, gak komunikasi, gak jujur, gak terbuka satu sama lain, ya di situ batin yang berbicara. Karena di alam bawah sadarnya dia, yang dia inginkan adalah kamu. Tapi ya gitulah, ya. Mungkin dia rasa itu yang terbaik, jadi resikonya lah itu. Mungkin dia rasa ya, keputusan yang dia buat kayak nggak mau komunikasi dengan kamu tuh adalah yang terbaik. Tapi kan resikonya seperti itu. Merasakan sakit setiap hari. Tertekan batin setiap hari. Bahkan ini kalau dia memang ada yang lain, dia cekcok terus nih, ribut terus ya. Kayak ada konflik aja. Atau memang ini orangnya kan emosional. Jadi kalau orang yang emosional, dia mudah banget marah. Dia mudah banget sebenarnya sensi sama orang. Emosi sama orang. Jadi kalau dia sama yang lain itu nanya, kamu tuh kenapa? Nah, dia cuma jawab, nggak apa-apa, gitu. Atau yang lain misalnya nanyain dia, kamu tuh pengennya gimana? Dia cuma jawab, terserah, gitu. Ya, jadi gitu sih. Makanya aku bilang fisiknya berhadapan ke orang, tapi pikirannya hilang, gitu. Pikirannya kan ke kamu. Gitu. Jangan-jangan nih sama orang lain ya, dia susah jadinya berhasrat, ya. Kalau dia mau berhasrat ngelakuin itu ke orang, ya dia harus bayangin wajah kamu, baru dia benar-benar bisa berhasrat gitu. Ngerti kan? Coba pikirin lah. Ya gitu sih, Kak. Ini ada yang apa ya? Keadaannya, nasibnya itu satu persatu banyak apa ya, kayak entah malapetaka atau bencana terjadi sama dia. Ini beberapa dari mereka. Ada yang benar-benar jadi nggak tahu gitu kedepannya harus gimana menjalani hidup, karena dia kehilangan gairahnya kan sama kamu, ya kan? Nah, jadi nggak semangat tuh, akhirnya nggak ada tujuan hidup gitu. Jadi ya hidupnya gitu-gitu aja, rutinitasnya sehari-hari, ngejalani kegiatannya gitu.
Tapi yang lebih parahnya dia banyak ngerasain entah kegagalan atau dia ngerasain kehilangan. Entah dia gagal nih dalam kerjaannya, kegiatannya, usahanya, studinya, atau apa gitu. Ya ini ada juga yang kehilangan ya. Dia rasa dia bisa bertahan sama yang lain atau sesuatu yang dia rasa ya itu bisa bertahan, tapi ternyata enggak gitu. Jadi nih orang ya satu persatu eh bencana itu terjadi di hidup dia. Ini beberapa memang bagian dari karma, tapi ya itu sih. Dia juga udah nggak tahu bagaimana mencari solusi di hidupnya. Makanya orang ini lebih kayak ya udahlah jalani aja gitu. Yang penting aku nggak kasih lihat ke orang-orang kalau aku menderita gitu ya. Ini ada yang menderita memang dalam keluarganya, eh kerjaannya atau keuangannya. Keuangannya itu ya bikin dia menderita lah gitu. Mungkin saldonya dia tinggal dikit gitu kak. And then ya ini ada juga yang memang dia lebih kayak orang yang banyak belajar dari kesalahannya ya. Di sini dia banyak merenung, terus dia menerima energi dari semesta. Dan beberapa dari mereka ya mungkin ya selama merenung itu Tuhan dan semesta ngasih tahu ke dia, ini loh sebenarnya yang harus kamu perbaiki. Kamu sadar diri dong, kamu tuh egois gitu. Jadi ya orang ini mau kesadar aja, mau aja dia merenung. Ya ternyata aku seegois itu dulu sama kamu. Makanya aku jadi gini, kehilangan kamu. Aku nggak bisa mempertahankan seseorang yang berharga kayak kamu. Jadi sekarang kamu udah lepas ya, ya udah ginilah nasib aku. Tuh sih. Beberapa dari mereka ini ada lagi yang mau mencoba. Ya aku coba lagi lah untuk ikhlas gitu. Aku berdamai aja dengan kenyataan, berdamai dengan keadaan. Tapi tetap aja aku nggak bisa gitu. Mungkin aku bisa pakai topeng ya di hadapan orang, pura-pura bahagia. Tapi aku nggak bisa bohongi diriku sendiri gitu. Jadi ya dalam kesendirianku, kalau aku menyendiri ya, ya itu yang berkecambuk gitu di dalam pikiran aku. Nah itu sih yang dia rasakan. Jadi ini orang yang tadinya diam sudah sangat lama, ini bisa bergerak ke kamu. Di sini aku lihat kayak ada pergerakan dia yang tadinya udah lama banget pasif. Nah ini pelan-pelan bergerak ke kamu menuju kebahagiaan di sini. Beberapa dari mereka mungkin ya mudah-mudahan dia bisa awaken ya, bisa awakening kayak kamu. Mudah-mudahan dia terbangun spiritualnya agar dia tahu namanya kebahagiaan itu bisa loh diciptakan asal mau berjuang. Jangan diam-diam aja. Gitu kak ya. Oke. Oke. Ini ada to the sea. Jadi di sini kalau aku lihat dia itu stres banget sih sebenarnya. Jadi dia mau tuh pergi kemana gitu sendirian. Kadang dia nggak pamit, ya kadang ya gitu. Karena sangat tertekan batin, ya dia cabut aja gitu. Mudah banget dia bad mood. Misal nih dia lagi ngerjain sesuatu, nah dia kerjain setengah-setengah, akhirnya apa? Ya rezekinya setengah-setengah lah gitu kan. And then ya dalam keluarga atau dalam lingkungannya, dalam ya keadaan dia sama yang lain, dia orang yang jadi kayak mudah banget lari gitu. Terus ya dia lebih suka suasana sendiri. Jadi dia mau tuh pergi sendiri, jalan kemana sendiri, atau dia naik motor, naik mobil atau naik apa ya sendiri. Ya suka dia kayak gitu. Supaya apa? Ya supaya bernostalgia tentang kamu gitu. Kan ada orang gitu ya. Pergi ya ke sana naik motor ya nggak apa-apa, cuma cari angin, bla bla bla. Ternyata selama
perjalanan itu ya, dia keliling-keliling sendiri, ya dia itu kayak bernostalgia, kayak mengenang kamu gitu. Ya menurut dia itulah hal yang nyaman ya. Itu sih. Jadi ya mungkin kalian beberapa ada yang sering jadinya kontak batin sama dia. Karena sampai segitunya loh yang dia lakuin tanpa sepengetahuan kamu. Tapi ya udahlah, kan udah tahu nih dari tarot ya. Gitu loh, say. Kan ada orang kayak gitu ya. Mungkin saking susahnya dia melupakan kamu, atau ini karma buat dia supaya dia tahu kamu tuh berharga. Ya dia menjalani hal kayak gitu. Itu kan aneh sebenarnya. Itu kena mental atau itu udah jadi mental illness ya, penyakit mental sebenarnya. Ya bayangin lah, dia sensi banget sama orang, atau dia kalau sama orang lain dia sering menghindar, pergi ke sana, males sama lu gitu, atau bosan capek mager malas gerak. Nah, atau ya suka aja dia jadinya hindari masalah di hidup dia. Jadi masalah-masalah hidupnya ini nggak ada yang selesai karena dia menghindar atau ya gitu. Aku tuh nggak semangat karena nggak komunikasi lagi sama kamu. Padahal kan gampang aja ya udah komunikasi aja. Kalau memang ada akunnya, nomornya yang lain kan ya udah kasih tahu aja gitu. Tapi gitulah, dia ngasih makan egonya terus, dikasih makan terus egonya sampai menghancurkan dirinya sendiri. Itu loh ya. Dan di sini apa ya? Mungkin kayak aku bilang, dia nyaman banget ngebatin sama kamu. Misal ya aku ada masalah atau aku nggak dapat feel dengan yang lain, aku nggak berhasrat dengan yang lain, atau ya aku udah capek nih sama si Marimar itu ya. Aku udah capek sama si Sergio itu, dia nggak seperti kamu, dia nggak sebaik kamu, dia nggak sesabar kamu, dia tidak setulus kamu. Ya aku rasa kamu lebih sabar, lebih baik dari mereka itu, dari dia itu ya. Cuma ini situasinya sulit, atau memang sudah beda gitu ya jalan hidup kita. Ya aku cuma bisa beginilah meratapi keadaan. Aku sering menyendiri jalan ke sana kemari. Ya aku bawa aja bayangan kamu di dalam hayalanku. Jadi aku menyendiri ya, aku ke tempat apa gitu ya supaya mengingat kamu gitu. Jadi orang seperti itu batinnya itu ya bisa kontak ke batin kamu tuh. Ya gitulah namanya kebatinan ya. Dia rasa itu bisa bikin dia bahagia. Bahkan dia merasa itu kayak mood booster ya. Contoh kadang gue gak semangat nih ngelakuin ini, gue gak semangat nih, nasib gue kayak gini gitu. Udah sekarang gue ngebayangin elu aja. Ya gue bayangin lu berdiri di sini, duduk di sini samping gue, atau gue ngebayangin yang enak-enak, nah gitu. Biar semangat ngejalanin hidup. Ada yang seperti itu. Terus ini ada yang memang kalian itu bisa jadi soulmate. Tapi kan soulmate itu harus dua-duanya berjuang. Nah kalau dia mau berjuang bersama kamu, ini bisa pada akhirnya ya. Jadi aku sih ngelihat mungkin kamu kadang mikir ya, sebenarnya kan gampang ya, gampang kan kalau dia mau komunikasi ya, dia buka aja blognya, atau dia coba pakai nomor lain, atau dia memang ada akun lain atau apa ya, gitu aja gitu ya. Tapi ya kenapa semua terasa sulit? Ini memang semesta mau ngasih dia waktu dan ruang buat dia membayar karma-karmanya gitu. Jadi kalau dia belum didekatkan ke kamu, berarti dia belum pantas, belum layak, belum selesai karmanya gitu. Jadi biarin aja dulu dia jalani karmanya, supaya dia introspeksi diri, supaya kedepannya dia memperbaiki diri. Kalau dia sudah memperbaiki diri,
baru dia layak ke kamu gitu. Itu sih ya. Jadi ini ada kartu soulmate berapa kali keluar ya? Ada 3 kali keluar. Ini berapa kalian bisa jodoh ya. Makanya nanti kalau suatu saat dia hadir, terus kamu kaget gitu ya, ngapain sih nih orang? Ya lihat dulu, perhatikan dulu. Mana tahu dia udah bisa lebih baik, mana tahu ada jalan kalian bisa jodoh. Nah, gitu sih, Kak. Lalu kita lihat ya, dia mau ngomong apa nih. Oke, dia pengen banget bilang, aku menyesal loh, ciao Bella. Naruto. Ini strong banget Aries, Kak, ya. Aries. Cancer ya. Pisces, Scorpio. Kemudian ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Terutama Libra sama Taurus ya. Leo, Sagittarius. Tuh ada Cancer lagi ya. Tadi tuh strong, aku lihat Leo. Ada Scorpio sama Aquarius. Iya, ini Leo lagi ya. Gemini, Pisces, Taurus, Cancer ya. Jadi dia mau bilang ke kamu, ya aku sebenarnya menyesal, sangat-sangat menyesal ya. Aku ngerasa ya, aku banyak salah sama kamu. Dan aku kehilangan kamu sekarang. Sejak aku kehilangan kamu, hidup aku sebenarnya hancur, berantakan. Terutama hatiku ya, hatiku hancur. Karena sebenarnya aku sangat mencintaimu, tapi aku malah membiarkanmu, gitu. Terus ya, ini tuh kembar ya kartunya. Ih, kok bisa sih ini? Jadi, ya dia mau bilang, ya aku sadar aku terlalu keras sama diriku sendiri ya. Aku ngerasa selama ini apa yang menurut aku benar itu benar. Aku ngerasa aku paling benar, padahal aku banyak salah. Aku ngerasa kamu yang paling salah, padahal kamu banyak benarnya, gitu. Ya, itu sih, sedih dia. Terus makasih banget udah sabar menghadapi aku. Dia mengakui kamu banyak banget memberikan kasih sayang ya. Ini ada yang merasa kamu tuh sebenarnya kayak ibunya, kamu kayak ayahnya. Ya bukan tentang karakter, tapi lebih kayak ya dia merasakan kasih sayang seperti kasih sayang seorang ibu dari kamu. Dia merasakan kasih sayang seperti kasih sayang seorang ayah dari kamu, gitu. Mungkin kamu dewasa banget, ya. Ya, di sini dia mengaku, aku selama ini sangat kekanak-kanakan, gitu. Ya, maaf lah kalau aku mempermainkan kamu. Maaf kalau aku player, ya. Ada yang mengaku di sini dia player. Ya, akhirnya dia sadar diri kalau ternyata aku selama ini sudah mempermainkan cinta, tapi sekarang malah cinta yang mempermainkan aku. Makanya hidup aku berantakan kayak gini. Ya karena aku mencintaimu, jadi aku merasakan sakit kehilangan kamu. Aku jadi gak semangat menjalani apapun. Hidupku gak pernah positif sejak aku tidak bicara sama kamu. Gitu. And then ya di sini ada seseorang yang mau bilang, ya semoga suatu saat aku bisa keluar dari situasi yang mengendalikan aku. Ya, semoga suatu saat kita tidak dicampuri oleh orang lain supaya kita bisa bersatu. Gitu ya. Oke, jadi itu dulu lah. Next kita lanjut. Aku kasih apa ya? Huruf sama ada wilayahnya. Oke. Kita lihat. Aku shuffle ya. Nah, ini ada C, Y,
D. Oke. O. G. Ada K. W. R. Q. H. Hahaha. Ini ada X. Ada mantanmu ya. Ada mantanmu, ada orang lama. Oke. Ada N. J. Ini ada F, ada Z, ada T, A, ada P. Oke. Itu Kak. C, Y, D, O, G, K, W, R, Q, H, X, N, J, F, Z, T, A, P. Oke, sekarang wilayahnya. Kaitannya mungkin ke dia atau kamu. Ada China. Oke. Lamongan. C. Oke. Ambon. Bandung. Wah, hehe. Madura. Oke. Oke ya. Madura, Surabaya. Deket ya. Oke. Lanjut Kak. Jadi ini ada Bengkulu, Cilacap, C, Cilacap. Ada Trenggalek. Oke. Makassar. Karawang. Sumedang. Wah, deket ya. Oke. Malaysia. Ini ada yang pengen ke Italia. Ada Italia. Oke. Mari kita lihat. Ada Bali. Bali. Taiwan. C. Arab Saudi. Oke, ada yang pengen ke sana? Ada Jakarta. Ada yang pernah ke Jakarta? Korea. Ada yang suka Korea? Ada Aussie ya, Australia. Brebes. Brebes. Ada Malang. Sukabumi. Sukabumi. Ada Swiss ya. Swiss di Eropa ya. Solo. Vietnam. Nganjuk. Oke. Tapanuli. Oke. Banjarmasin, Hong Kong, Probolinggo, Palembang, Kendari. Bottom of the deck. Mari kita lihat. Nah, ada Kupang ya. Kupang. Mungkin ada beberapa yang relate, ini bisa vice versa. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.